Episode 1956-1960. Bab 1956, sebuah panduan. Aku sudah memberikan banyak obat penyelamat hidup pada Xiaoxi, dan dia juga anak yang pintar. Dia pasti baik-baik saja, Ji Deng Tu bergumam pelan, tetapi alkohol yang diminumnya tiba-tiba tidak lagi terasa harum. Pada akhirnya, dia menyerah dan bergegas keluar kota. Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua yang flamboyan berjalan mendekat, menggoyangkan pinggangnya yang sedikit berisi, dan berkata, "Kakak, ku dengar kau tidak menyukai wanita muda, jadi aku sendiri yang turun." Kata-katanya terhenti karena dia menyadari tidak ada yang peduli padanya, meja itu. Dia berteriak dengan marah, "Bajingan itu! Beraninya dia memanfaatkan kita." Seorang pelayan dengan hati rendah menjawab, "Dia belum memilih seorang wanita, jadi secara teknis, dia belum memanfaatkan kita, kan? Kau pikir aku tidak tahu itu? Beraninya dia minum dan berlarian di rumah bordil Red Sleeve kita," teriak wanita itu. Sementara itu, Zuan baru saja mengantar permaisuri dari gunung belakang akademi. "Aku teringat bagaimana aku pernah iri pada tokoh utama yang memiliki harem di masa lalu, tetapi aku menyadari bahwa itu juga tidak mudah bagi mereka. Ketika wanita datang satu demi satu secara berurutan, pinggangku benar-benar terasa sakit. Untungnya, aku telah mengolah sutra asal mula primordial, jadi tubuhku cukup kuat. Aku bertanya-tanya bagaimana orang biasa melakukannya." Zuan menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak jelas dari benaknya saat dia memutuskan untuk pergi ke penjara kekaisaran. Bilinglong dan Liu Ning telah membicarakan hal yang sama, jadi dia pikir akan lebih baik untuk menyelesaikannya dengan cepat, terutama karena Zhao Xiaodi tahu tentang hubungannya dengan Yun Jianyu dan Yan Suehen. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di sekitar penjara kekaisaran. Zhao Xiaodi adalah putri dari Istana Raja Qi, jadi akan terlihat buruk jika dia dijebloskan ke penjara kekaisaran tanpa tuduhan apapun. Saat ini, dia dipenjara di kediamannya yang dekat dengan penjara kekaisaran. Kediaman ini khusus disediakan untuk wanita terhormat. Bagaimanapun, penjara kekaisaran adalah tempat yang berantakan. Jika Anda mencoba sesuatu, itu tidak akan berdampak baik pada siapapun. Merasa kedatangan Zuan, seorang penjaga dengan cepat melangkah maju untuk menghalangi jalannya, sambil berkata, "Orang yang tidak berwenang tidak boleh." Di tengah kata-katanya, dia melihat penampilan Zuan dan tersentak kaget. Dia tergagap, "Anggota PP menghormati Bupati. Aku buta." Zuan terkejut, lalu bertanya, "Kau kenal aku?" Dia datang terburu-buru, jadi dia tidak membawa pengikut atau pakaian resminya. Dia masih khawatir akan mendapat masalah karena itu. "Rajaku, kau bercanda. Tidak ada seorang pun di istana kekaisaran yang tidak mengenalimu," jawab pengawal itu sambil tersenyum. "Lukisan potretmu adalah lukisan paling populer di jalanan saat ini." Di masa lalu, sebagian besar pejabat di ibu kota tidak mengenali Zuan meskipun identitasnya sebagai seorang markis dan orang yang disukai oleh Istana Timur. Ada banyak orang dengan latar belakang yang kuat di ibu kota, tidak ada alasan bagi mereka untuk memberi perhatian khusus pada pendatang baru. Namun, pertempuran dengan klan Meng telah membuatnya terkenal. "Apa yang kau lakukan?" jawab Zuan. Ia menanyakan hal itu secara sekilas, tetapi jawaban penjaga itu membuatnya berhenti di tempat. Penjaga itu memaksakan senyum serendah mungkin, menjelaskan, "Orang biasa melakukannya untuk menangkal kejahatan, agar tidak diganggu oleh bangsawan dan pejabat. Sedangkan untuk bangsawan dan pejabat, mereka melakukannya untuk Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Agar anak cucu dan anak saudara mereka tahu tentang rupa bupati kita, supaya mereka tahu bahwa mereka tidak boleh berani melawan kalian, betapapun sombongnya mereka biasanya," pungkas pengawal itu. Zuan terdiam. Bagaimana mereka bisa menjual potretku tanpa membayarku sebagai model? Jika semua orang mengenaliku, aku tidak akan bisa berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang salah tentang ini, jadi dia membuat catatan di benaknya untuk meminta utusan bordir menyelidiki penjualan potretnya nanti. Dengan ekspresi muram, dia memasuki kamar Zhao Xiaodi. Zhao Xiaodi duduk dengan linglung di dekat jendela, tetapi kedatangan Zuan mengejutkannya. Baru setelah melihat siapa orang itu, dia menepuk dadanya dengan lega dan berkata, "Ah, itu kakak Zhu. Itu membuatku takut."
Dia memaksakan senyum, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kelemahan dan kelelahannya. Zuan memberi isyarat agar dia duduk, sambil berkata, "Aku di sini untuk menemuimu. Apakah ada yang mendiamimu di sepanjang jalan? Siapa yang berani menindasku? Aku Putri Raja Qi, belum lagi kakak Zhu melindungiku," jawab Zhao Xiaodi sambil tersenyum. "Kakak Zhu, apakah istana sudah memutuskan bagaimana cara menangani istana Raja Qi?" Zuan mengangguk dan menjawab, "Ya, apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Pengadilan telah memutuskan untuk menangani masalah ini secara pribadi. Ada kemungkinan besar kehormatan ayahmu akan meningkat, dengan dalih bahwa mereka berdua menghadapi bahaya di penjara rahasia. Dia telah memutuskan untuk tidak memberikan pujian atas hasil tersebut meskipun Biling Long dan Liu Ning menyarankannya, karena dia pikir mereka akan terlalu malu untuk melakukannya." Zhao Xiaodi merasa gugup tentang hal itu, dan putus dengannya membuatnya menangis bahagia. Dia bertanya, "Kakak Zhu, apakah aku sedang bermimpi?" "Kamu tidak sedang bermimpi," jawab Zuan sambil tersenyum. "Meskipun begitu, istana Raja Qi milikmu tidak akan lagi berpengaruh seperti dulu." Zhao Xiaodi merayakan kabar baik ini dengan menari dengan gembira, sebelum dia menoleh ke Zuan dan membungkuk hormat kepadanya, sambil berkata, "Kakak Zhu, aku berterima kasih padamu. Pastilah berkatmu bahwa istana Raja Qi kita baik-baik saja meskipun ayahnya telah melakukan dosa besar. Aku tidak punya cukup uang untuk membayar utang ini, tetapi jika kamu tidak keberatan, aku bersedia menawarkan diriku." "Batuk-batuk, kamu tidak perlu melakukan itu," kata Zuan, segera menghentikannya. "Kakak Zhu, aku serius," kata Zhao Xiaodi sambil cemberut. Dia benar-benar berterima kasih kepada Zuan, karena dia mengira semua orang di istana Raja Qi akan dieksekusi atau dipenjara seumur hidup setelah kejadian di Gunung Valet. Istana sangat lunak karena hanya mengambil kekayaan dan pengaruh mereka. Dia tahu ada banyak orang di istana yang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan istana Raja Qi. Putri Mahkota telah bertempur dengan istana Raja Qi selama bertahun-tahun, jadi tidak diragukan lagi dia akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang kita. Kudengar Permaisuri, yang dulunya merupakan sosok yang tangguh di masa mudanya, juga tidak berhubungan baik dengan ayah. Aku ingin tahu berapa harga yang harus dibayar kakak Zhu untuk membantuku." Mata Zhao Xiaodi berbinar karena air mata. "Kamu bisa membalas budiku dengan tidak mengancamku dengan hal-hal yang tidak benar," jawab Zuan sambil tersenyum. Zhao Xiaodi tahu bahwa yang dimaksudkannya adalah ancamannya terhadap Yan Suehen dan Yun Jianyu, dan pipinya memerah. Dia berkata, "Kakak Zhu, aku dalam situasi putus asa dan tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu yang bodoh. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku sudah memikirkan semuanya dengan matang akhir-akhir ini. Kalau saja aku tidak beruntung dan bertemu dengan seseorang yang kejam, mereka pasti sudah lama membungkamku. Hanya karena kebaikan kakak Zhu aku masih hidup. Kau benar-benar baik padaku. Aku tidak punya cara untuk membalas kebaikanmu, jadi aku hanya bisa." "Berhenti, berhenti, berhenti!" teriak Zuan sambil mengeluarkan banyak keringat. "Ada apa dengan wanita ini? Kenapa dia terus menawarkan dirinya kepadaku? Dia seorang putri, demi Tuhan. Aku punya urusan lain yang harus kuurus. Kau masih harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi, tetapi kau akan segera mendapatkan kebebasanmu," katanya sambil berlari meninggalkan tempat kejadian dengan panik. Zhao Xiaodi yang tergila-gila membelai pipinya dan bergumam, dia tampak menawan bahkan saat dia melarikan diri. "Ah, betapa aku ingin dicambuk olehnya sekali lagi." Dia menggeliat kegirangan saat mengingat cambukannya. Di penjara kekaisaran, Guan Chouhe melihat Zuan dan menghela napas. Dia bertanya, "Tuan Zhu, apakah Anda di sini untuk mengambil nyawaku?" Zuan duduk di hadapannya dan menjawab, "Pemimpin Sekte Guan, tidak perlu bersedih hati seperti itu. Saya sombong di Gunung Valet, tetapi terlalu banyak hal yang terjadi sejak itu," keluh Guan Chouhe. Saat itu, mereka telah mengumpulkan banyak ahli untuk mengepung Zhao Han, tetapi Kaisar dengan mudah menghancurkan mereka semua. Mereka kemudian memasuki ruang bawah tanah rahasia itu dan bertemu dengan makhluk yang bahkan lebih tangguh. Pemimpin sekte yang setara dengannya, seperti Suan Bajing, telah dibunuh semudah ayam atau anjing. Dan sekarang, dia terjebak di penjara kekaisaran, dengan nasib akhirnya tidak diketahui.
Tidak dapat dielakkan bahwa dia akan merasa sedih. Tuan Zhu, saya melakukan apa yang saya lakukan sebagai seorang individu, sekte saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya harap Anda dapat menjaga sekte saya mengingat hubungan kita di masa lalu, lanjutnya. Kau bicara seolah-olah kau sedang menulis surat wasiatmu, kata Zuan sambil terkekeh. Kau boleh tenang saja, semuanya sudah berakhir sekarang. Kau akan baik-baik saja, meski begitu, kau tetap harus dihukum atas perbuatanmu. Pengadilan kekaisaran akan memberikan hukuman pada waktunya, meskipun itu adalah sesuatu yang bisa kau terima. Benarkah? Seru Guan Chouhai, ia tercengang, karena membunuh kaisar adalah kejahatan berat, terlepas dari dinastinya. Ia tidak percaya mereka tidak akan dieksekusi karenanya. Bahkan jika mereka tetap akan dihukum karenanya, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Tentu saja, jawab Zuan. Guan Chouhai berlutut di hadapan Zuan dan berseru, aku, Guan Chouhai, dan semua orang di Sekte Kesedihan Surgawi tidak akan pernah melupakan kemurahan hati Tuan Zhu. Zuan membantunya berdiri sambil menjawab, pemimpin Sekte Guan, tidak perlu melakukan itu. Yang lebih penting bagi Istana Kekaisaran saat ini adalah menjaga stabilitas. Istana Kekaisaran telah kehilangan terlalu banyak ahli terkemuka dalam beberapa hari terakhir, sehingga perlu waktu untuk pulih. Tuan Zhu benar-benar mulia. Anda tidak meminta imbalan apapun meskipun telah memberi kami bantuan yang sangat besar. Saya benar-benar terkesan dengan kemurahan hati Anda, kata Guan Chouhai. Zuan kebingungan, berpikir, aku merasa mereka semua punya imajinasi yang hidup. Aku mendengar gosip para sipir. Mereka pikir aku tidak bisa mendengar mereka, tetapi bagaimanapun juga, aku tetap seorang Grandmaster. Bahkan dengan pembatasan yang diberikan kepadaku, pendengaranku melampaui pendengaran manusia manapun. Mereka mengatakan bahwa Putri Mahkota marah dengan keberanian kita untuk membunuh Kaisar, dan dia bermaksud membunuhku sebagai peringatan bagi yang lain. Pada saat yang sama, dia akan mengatur ulang sekte-sekte Tao. Aku memperkirakan Sekte Kesedihan Surgawi kita akan terhapus dari muka dunia pada saat dia selesai. Kemudian, sekelompok orang datang dan membicarakan betapa Kaisar dan Permaisuri saling mencintai. Mereka mengatakan bahwa dia sangat marah ketika mengetahui tentang kematian suaminya, dan bahwa dia membuat pernyataan di Istana Kekaisaran bahwa dia akan memburu kita semua. Jelajahi novels baru di novel.com. Guan Chouhai menatap Zuan dengan ekspresi takut dan berkata, saat ini, Permaisuri dan Putri Mahkota adalah orang-orang paling berkuasa di ibu kota. Hanya Tuan Zhu yang bisa meyakinkan mereka sebaliknya. Bagaimana mungkin aku tidak berterima kasih atas bantuanmu? Zuan terdiam. Jelas, Bilinglong dan Liu Ning telah mengirim orang-orang mereka untuk menyampaikan informasi palsu kepada Guan Chouhai dan yang lainnya, sehingga menciptakan kesan bahwa Zuan adalah orang yang telah menyelamatkan mereka. Kedua wanita itu telah memberiku bantuan besar, meskipun cara mereka saling memfitnah benar-benar. Guan Chouhai melepas cincin di jarinya dan berkata, di dalam cincin penyimpanan ini terdapat harta karun yang telah kusimpan selama bertahun-tahun. Tuan Zhu, terimalah tanda niat baikku, atau hatiku tidak akan pernah merasa tenang. Akan ada lebih banyak lagi setelah aku kembali ke Sekte Kesedihan Surgawi. Dengan semua yang telah terjadi, jika dia masih menolak menerima hadiah Guan Chouhai, Zuan akan mengecewakan Bilinglong dan Liu Ning. Setelah meninggalkan penjara kekaisaran, Zuan kembali ke akademi dan menuju kediaman Jiang Luofu. Dia telah menyimpan beberapa pil pembersih sumsum yang telah disulingnya untuknya dan Ji Xiaoxi. Karena kebetulan saya sedang senggang, saya akan memberikan pil itu pada mereka hari ini. Ngomong-ngomong, Ji Dengtu bilang Xiaoxi pergi memetik beberapa tanaman obat. Apa dia belum kembali? Aku harus bertanya pada Jiang Luofu nanti. Bab 1957, Danau Bulan Bayangan. Zuan merogoh jubahnya, tempat ia menyimpan hadiah-hadiah yang diterimanya dari berbagai sekte. Setelah bertemu Guan Chouhai, dia mengunjungi murid-murid utama sekte lainnya. Setelah pertempuran di Gunung Valet, sebagian besar sekte menangkap dan memenjarakan beberapa orang, kecuali sekte White Jade dan Istana Jadevol, yang dekat dengan Zuan. Zuan pun menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa masalah itu telah terselesaikan. Orang-orang itu menatapnya, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Sebagai anak ajaib dari sekte masing-masing, mereka telah bertindak sangat angkuh di Gunung Valet.
Mereka bahkan memandang rendah Zuan, yang seusia dengan mereka, mengira dia hanya naik ke posisinya melalui penjilatan. Namun, kejadian yang terjadi setelahnya telah membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak berada di level yang sama. Baru-baru ini, bahkan mulai ada rumor bahwa pemimpin sekte mereka masing-masing tidak sebanding dengan Zuan. Meskipun mereka telah memperlakukannya dengan hina, Zuan masih bersedia mengesampingkan perbedaan mereka dan menyelamatkan mereka saat mereka sedang ditindas. Mereka merasa bersyukur sekaligus menyesal kepadanya, terutama ketika beberapa orang bahkan berpikir untuk bertarung dengannya demi pericu. Untungnya, Permaisuri dan Putri Mahkota saling menyebarkan berita tentang niat masing-masing untuk berurusan dengan sekte dengan kejam, yang membuat para tahanan semakin berterima kasih kepada Zuan. Mereka sangat senang menggunakan tabungan mereka sendiri untuk berterima kasih kepadanya. Zuan memikirkan tentang bagaimana dia telah menghambur-hamburkan sebagian besar kekayaannya untuk penyempurnaan pil akhir-akhir ini, jadi dia tidak ragu menerima hadiah mereka. Aku seharusnya bisa memurnikan beberapa pil lagi dengan uang sebanyak ini, gumamnya pada dirinya sendiri, menyesali kurangnya bakat Yuzhao. Dia harus mengonsumsi beberapa pil pembersih sumsum tulang untuk meningkatkan bakatnya. Beruntung yang lainnya cukup berbakat, jadi, satu pil saja sudah cukup untuk mereka. Kalau tidak, aku tidak akan mampu memenuhi kebutuhan mereka bahkan jika aku bangkrut. Sebelum Zuan menyadarinya, dia sudah tiba di luar kediaman Jiang Luofu. Dia baru saja akan mengetuk pintu ketika pintu terbuka dari dalam. Matanya berbinar. Jiang Luofu memiliki watak yang mengingatkan pada wanita karir yang sedang menaiki tangga perusahaan, atau guru-guru dalam genre film tertentu, yang membuatnya merasa seolah-olah telah bertransmigrasi kembali ke dunia sebelumnya. Kakinya yang proporsional tampak sempurna dalam stoking hitam, seperti ham dan mie instan, jinten dan domba, atau Angelina Jolie dan aku. Kakak Jiang, kamu mau berangkat? Tanya Zuan. Kata Jiang Luofu sambil mengangguk. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya saat dia bertanya, apakah kamu mencariku? Zuan mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, saya punya pil pembersih sumsum tulang di sini. Pil itu dapat meningkatkan bakat kultivasi seseorang. Jiang Luofu terkejut. Dia bertanya, apakah ini yang kamu lakukan di ruang penyulingan pil? Apakah pil ini sehebat itu? Apakah kamu tidak penasaran mengapa aku begitu berbakat? Kamu bisa mempercayai pil itu, Zuan menjelaskan sambil terkekeh. Jiang Luofu merasa terharu sekaligus malu, karena dia tidak menyangka dia akan mengungkapkan rahasia yang begitu penting. Dia berkata, ini terlalu berharga. Aku tidak tahu bagaimana kamu mengolahnya, tetapi kurasa bahan-bahannya termasuk harta karun langka. Kamu harus menyimpannya untuk Cuyan dan yang lainnya. Aku akan menyempurnakannya untuk mereka. Ini untukmu, kata Zuan sambil memasukkan wadah itu ke tangannya. Jiang Luofu tersipu dan menjawab, aku tidak bisa menerima hadiah yang sangat berharga seperti itu jika aku belum melakukan apapun. Aku bukan milikmu, rasanya tidak benar menerima ini darimu. Siapa bilang kamu tidak melakukan apa-apa? Aku tidak akan pernah mencapai apa yang kulakukan jika bukan karena kakak perempuan Jiang yang menjagaku di kota Bright Moon, kata Zuan. Iklan oleh Pub Future. Jiang Luofu menggigit bibirnya dan berkata, kalau begitu aku akan menerimanya, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa pil ini sangat berharga. Orang lain akan menginginkannya jika mereka mengetahuinya. Kultivasi itu sulit, dan kebanyakan orang harus berkultivasi sejak usia muda untuk menempa tubuh mereka. Jika diketahui bahwa sebuah pil dapat mengubah nasib mereka, terutama dengan Zuan sebagai kisah sukses untuk membuktikan keefektifannya, dunia kultivasi akan menjadi heboh karena pil itu. Bagaimanapun, siapapun yang memilikinya dapat membina pasukan ahli tingkat atas. Tidak peduli seberapa kuat Zuan, bukanlah keputusan yang bijaksana baginya untuk menjadi musuh semua kultivator di dunia. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Tidak mudah untuk memurnikan pil, dan bahan-bahannya juga sangat langka. Tidak mungkin untuk memproduksinya dalam jumlah besar, jawab Zuan sambil terkekeh. Jiang Luofu tersentuh. Dia benar-benar menyiapkan pil yang sangat berharga untukku. Cepatlah makan, khasiatnya bisa hilang jika dibiarkan terlalu lama, Zuan mengingatkannya. Dia baru saja mulai memurnikan pil ini,
jadi dia tidak yakin tentang detail lebih lanjut mengenai tanggal kedaluarsa dan sebagainya, jadi, yang terbaik adalah segera mengonsumsinya. Jiang Luofu mengangguk. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan pil berkilau di dalamnya. Sekilas, pil itu tampak tidak biasa. Begitu dia memasukkannya ke dalam mulutnya, pil itu larut menjadi aliran energi yang mengalir ke tenggorokannya. Saat itu juga, dia merasakan hubungan yang rumit dengan dunia, saat ki dari dunia mengalir melalui anggota tubuh dan organnya. Melihat bagaimana dia muncul tanpa ragu, Zuan berkata dengan nada menggoda, kamu bahkan tidak mencobanya. Apa kamu tidak takut aku menambahkannya? Wajah dingin Jiang Luofu berubah sedikit merah saat dia melotot padanya, berkata, aku tidak akan menelan pil sembarangan dari siapapun. Kamu berbeda. Jantung Zuan berdebar kencang. Dia ingin bertanya apa bedanya dengan dirinya, tetapi tampaknya dia hanya menggodanya. Tepat saat itu, alis Jiang Luofu terangkat. Dia mulai menggeliat karena tidak nyaman, karena dia merasakan sesuatu yang lengket menempel padanya. Apakah orang ini benar-benar mencampur pil itu? Saat itulah Zuan teringat efek samping pil itu. Dia berkata, aku lupa mengatakannya. Pil itu membersihkan meridian dan sumsum tulangmu serta mengeluarkan kotoran di dalamnya, jadi kau akan menjadi kotor. Dia teringat situasi saat pertama kali memakan pil itu. Bakatnya sangat sedikit, dan tubuhnya memiliki banyak kotoran, jadi dia akhirnya mengeluarkan banyak kotoran. Kultivasi dan bakat Jiang Luofu jauh lebih tinggi darinya saat itu, jadi jumlah kotoran yang dikeluarkannya akan jauh lebih sedikit. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Seru Jiang Luofu, merasa malu. Saat ia bergegas masuk ke kamarnya, sikap dinginnya yang biasa menghilang. Mengingat posisinya, tidak mengherankan jika ia memiliki kolam renang di kediamannya. Zuan terkejut dan berkata, kakak Jiang, kamu bisa mandi perlahan. Aku pergi dulu. Tidak baik baginya untuk berlama-lama di sana saat dia hendak mandi. Jangan pergi, masuklah, kata Jiang Luofu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Zuan bingung. Secara naluriah, dia membayangkan pemandangan Jiang Luofu yang melepas stoking hitamnya di tepi kolam renang, yang membuat tubuhnya menggigil. Dia segera menenangkan dirinya dan bertanya, apakah itu ide yang bagus? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku butuh bantuanmu, jawab Jiang Luofu, meskipun suaranya terdengar malu-malu. Saat melangkah ke kediamannya, Zuan menghela napas lega. Kemarilah, ke sini, kata Jiang Luofu di tengah suara campur aduk. Zuan berjalan ke bagian belakang kediamannya, di mana samar-samar ia dapat melihat kolam yang mengepul di tengah hutan yang rimbun. Jiang Luofu sedang mandi di sana dengan bahunya yang indah. Lapisan kabut putih melayang di atas kolam, menyembunyikan keajaiban yang tersembunyi di bawah udara. Meski begitu, masih mungkin untuk melihat garis besar siluetnya, yang bisa dibilang tampak lebih menggoda. Iklan oleh Pub Future. Zuan terkejut. Dia benar-benar menanggalkan pakaiannya dengan cepat. Jangan melihat ke dalam udara. Aku tahu bahwa dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau dapat melihat menembus formasi penyembunyian kolam. Jiang Luofu menyilangkan lengannya di depan dada sambil mengucapkan kata-kata memalukan itu dengan ekspresi yang sangat alami. Kaulah yang menyuruhku masuk, jawab Zuan dengan kesal sambil berbalik. Ini akan dianggap sebagai permainan luak satu dalam kehidupanku sebelumnya, kan? Jiang Luofu mengerutkan kening dan berkata, aku ingin keluar untuk mengurus urusan mendesak, tetapi setelah minum pilmu, aku sekarang harus mandi. Selain itu, aku merasa agak lemah dan lelah, jadi aku ragu aku akan bisa berkelahi dengan orang lain. Aku tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu, tetapi kupikir kau akan senang membantuku dengan ini. Ada apa? Tanya Zuan bingung. Ekspresi wajah Jiang Luofu berubah serius saat dia berkata, Xiaoxi mungkin akan menghadapi masalah. Apa? Seru Zuan dengan kaget. Kakak laki-lakiku baru-baru ini membawa Xiaoxi ke Gunung Kopergong, karena dia membutuhkan beberapa bahan di sana untuk pemurnian pilnya. Karena Gunung Kopergong terletak di dekat ibu kota, tentara secara teratur membersihkan daerah itu, jadi tidak ada binatang buas yang berbahaya di sana. Kakak laki-lakiku berpikir itu tidak akan terlalu berisiko, jadi dia mengizinkannya untuk pergi ke sana sendiri sementara dia mengunjungi akademi terlebih dahulu, kata Jiang Luofu, matanya dipenuhi kekhawatiran saat dia melanjutkan,
sudah 3 hari sejak tanggal pertemuan yang disepakati, dan Xiaoxi masih belum ada di sini. Mengapa tak seorang pun memberitahuku lebih awal? Seru Zuan dengan cemas. Kakak laki-lakiku mungkin pemalas, tetapi dia sangat peduli dengan Xiaoxi. Dia selalu mencari pria muda yang mengincar Xiaoxi. Kamu punya reputasi di luar sana, jadi tidak mengherankan dia waspada terhadapmu, kata Jiang Luofu. Dia sering mengatakan bahwa orang-orang yang perlu diwaspadainya adalah guru Bai, kepala sekolah Gao, 2, dan kamu. Apakah itu semacam kode di antara kalian berdua? Zuan terdiam. Ji Dengtu terkutuk. Aku cukup baik hati untuk menunjukkan kepadamu kebijaksanaan para pendahulu kita, tetapi kamu malah berbalik melawanku. Jiang Luofu melanjutkan, wajar saja jika terlambat 1 atau 2 hari saat mengumpulkan tanaman herbal, jadi kakak seniorku tidak terlalu mempermasalahkannya pada awalnya. Meski begitu, dia berkemah di pintu masuk kota selama beberapa hari terakhir. Pada akhirnya, dia menyerah pada kecemasannya dan menuju Gunung Koper Gong untuk mencari Xiaoxi. Dia memintaku untuk menunggu di pintu masuk kota sebagai gantinya, kalau-kalau Xiaoxi kembali dan dia tidak menemukannya. Saya sudah menunggu selama beberapa hari, tetapi Xiaoxi tidak muncul, saya bahkan kehilangan kontak dengan kakak laki-laki saya. Saya memberikan merpati pos dari akademi untuk tetap berhubungan. Merpati pos ini telah melalui pelatihan yang ketat, dan kakak laki-laki saya yang hebat melangkah lebih jauh dengan menempatkan formasi pada mereka untuk menjaga dari predator dan anak panah. Seharusnya tidak mungkin terjadi sesuatu pada merpati pos ini, tetapi saya belum mendengar kabar darinya selama berhari-hari. Saya khawatir ada yang tidak beres, jadi saya memutuskan untuk melihatnya. Zuan merenung sejenak sebelum menjawab, kamu akan mengalami periode kelemahan setelah mengonsumsi pil pembersih sumsum tulang, jadi sebaiknya kamu fokus pada penyatuan energi pengobatannya saja. Serahkan masalah ini padaku. Apakah kamu tahu daerah terpencil di mana mereka berada? Gunung Koper Gong tidaklah kecil. Mencari seseorang secara membabi buta di sana sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Saya hanya tahu bahwa Xiaoxi sedang mencari rumput Shadowmoon. Saya bertanya kepada kakak laki-laki keempat saya, dan dia mengatakan rumput itu tumbuh di dekat Danau Shadowmoon, jelas Jiang Luofu, sambil menggambar peta sederhana di udara dengan jarinya. Serahkan saja padaku, jawab Zuan sambil mengangguk. Ia melesat ke angkasa dan segera menghilang di balik cakrawala. Jiang Luofu menatap siluetnya yang menghilang dengan cepat. Seharusnya tidak ada masalah karena dia sedang bergerak, bukan? Akan tetapi, dia tidak dapat menyingkirkan firasat buruk yang menggelayuti hatinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari kakak iparnya yang lebih tua untuk membuat ramalan tentang masalah tersebut. 1. Permainan bejer adalah skema pemrograman di mana Anda menempatkan korban dalam posisi yang membahayakan sehingga Anda dapat memerasnya. 2. Guru Bai dan kepala sekolah Gao merupakan meme di Tiongkok, yang merujuk pada guru-guru yang disukai dan disukai oleh para siswa. Bab 1958, Bahaya Tak Diketahui. Khawatir terjadi sesuatu pada Ji Xiaoxi, Zuan langsung terbang menuju Gunung Koper Gong. Pergerakannya menarik perhatian banyak orang di ibu kota. Seperti yang diharapkan dari Bupati. Dia menghilang dalam sekejap mata. Bukankah ada formasi yang melarang penerbangan di ibu kota? Mengapa itu tidak berhasil padanya? Tidakkah kamu tahu bahwa pejabat dikecualikan dari hukum? Pembatasan seperti itu hanya berlaku bagi petani seperti kita. Mereka yang berasal dari klan utama di ibu kota menatap langit dengan bingung. Dia tampaknya sedang terburu-buru. Apakah terjadi sesuatu di istana kekaisaran? Saya berharap bintang kesialan itu tidak pernah kembali. Di istana perdamaian, Kasim Lu menyambut permaisuri di balik tirai dan melaporkan, Yang Mulia, Bupati baru saja meninggalkan ibu kota dengan tergesa-gesa. Mengerti, kata sang permaisuri sambil melambaikan tangannya dengan malas. Mengingat tingkat kultivasi Zuan, tidak perlu khawatir tentangnya. Kasim Lu mundur keluar ruangan karena terkejut. Yang Mulia biasanya selalu memperhatikan kejadian-kejadian di ibu kota, tetapi dia tampaknya tidak terganggu oleh gerakan Zuan. Memang, wanita lebih toleran terhadap pria yang berkuasa. Memikirkan betapa santai dan malasnya sang permaisuri tadi membuat Kasim Lu merasa cemburu dan gelisah. Yang Mulia pasti bersenang-senang di gunung belakang akademi.
Di Istana Timur, Rong Mo sedang mengobrol di ambang jendela ketika dia tiba-tiba bergegas ke Putri Mahkota dan melaporkan, "Nona muda. Kudengar Bupati baru saja meninggalkan ibu kota dengan tergesa-gesa." "Mengerti," jawab Bi Linglong lemah. Pikirannya terlalu sibuk dengan dendam antara Zuan dan klan Bi sehingga tidak peduli dengan hal-hal lain. Iklan oleh Pub Future. Rong Mo tercengang. Nona muda selalu memprioritaskan berita tentang Tuan Zhu di atas segalanya, tetapi sekarang dia tampak tidak tertarik. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Sementara itu, Zuan akhirnya tiba di Gunung Tembaga Gong. Konon, nama gunung ini berasal dari bunyi gong tembaga yang disebabkan oleh derasnya sungai Pilcasing yang menghantam gunung dengan tikungannya yang berkelok-kelok, meskipun dokumen resmi Istana Kekaisaran mengaitkannya dengan tambang tembaga yang kaya di gunung tersebut. Akan tetapi, tambang tembaga tersebut telah dikosongkan setelah penambangan selama 1000 tahun, sehingga Istana Kekaisaran pun meninggalkannya. Seiring berjalannya waktu, banyak tambang lama yang telah mengumpulkan air hujan, membentuk danau-danau kecil. Karena kaya akan mineral di gunung tersebut, danau-danau tersebut sangat jernih, tampak seperti batu permata safir dari jauh. Di antara danau-danau tersebut, Danau Sadolmun adalah yang terbesar dan terindah dari semuanya, tetapi jarang dikunjungi karena terletak di kedalaman Gunung Gong Tembaga. Ada sebuah kota kecil di kaki Gunung Koper Gong, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang berjalan di jalan meskipun hari belum malam. Zuan tidak terlalu mempermasalahkannya, karena kepadatan penduduk di dunia ini jauh lebih rendah daripada dunia modern. Dia hendak melewati kota itu ketika dia melihat beberapa embroidered envoy menuju ke gunung. "Oh," Zuan bergumam, lalu melesat maju dan mendarat di hadapan utusan bordir. Semua orang di barat laut tidak bisa melihat apa-apa. Siapa itu? Para utusan bordir sedang mengobrol dengan riang ketika kedatangan Zuan membuat mereka khawatir, dan mereka segera menghunus senjata mereka. "Tidak buruk. Kalian waspada," kata Zuan sambil mengangguk puas. Orang-orang ini mengenakan pakaian bersulam dan topeng logam, yang menandakan identitas mereka. Dia tidak repot-repot berganti ke jubah panglima tertingginya karena dia juga bisa memobilisasi mereka dalam kapasitas resminya. Regent, salah satu embroidered envoy mengenalinya dan buru-buru membungkuk. Yang lain tersentak kaget sebelum membungkuk dengan cemas juga. Tidak mungkin mereka tidak mengenal orang paling terkenal di ibu kota saat ini. Zuan hendak meraih token pinggangnya untuk mengungkapkan identitasnya, tetapi dia terkejut dengan tanggapan mereka. Dia bertanya, "Kalian kenal aku?" "Kami telah melihat potretmu," jawab utusan bordir sambil tersenyum. Menjilat, Zuan terdiam. "Para pedagang sialan itu telah menyebarkan potretku di seluruh ibu kota. Aku akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk melihat siapa dalangnya." Awalnya ia mengira mereka yang menjual potretnya hanya mengejar keuntungan semata, tetapi ia segera menyadari bahwa itu tidak mungkin terjadi. Hampir tidak ada pedagang di ibu kota yang pernah melihatku sebelumnya, dan bahkan jika mereka melihatku secara kebetulan, akan sulit bagi mereka untuk menangkap penampilanku secara akurat melalui ingatan mereka. Potret-potret itu pasti sangat akurat sehingga utusan bordir ini dapat langsung mengenaliku. Itu pasti perbuatan seseorang yang mengenal penampilanku. Mungkinkah seseorang dari Istana Kekaisaran? Namun, Zuan terlalu khawatir dengan Xiaoxi untuk memikirkannya. Dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sekitar sini?" Setiap insiden yang melibatkan mobilisasi utusan bordir bukanlah hal yang remeh. Mungkinkah kemunculan mereka di Gunung Gong Tembaga ada hubungannya dengan Xiaoxi? Para utusan bordir dengan cepat memasang ekspresi serius dan menjawab, "Bupati, sesuatu yang aneh memang terjadi di Gunung Koper Gong. Penduduk setempat mencari nafkah dengan menebang kayu di pegunungan dan menjualnya di ibu kota pada pagi hari. Namun, semua penebang kayu yang baru-baru ini memasuki gunung telah menghilang. Para penebang kayu adalah veteran yang sering menjelajahi gunung. Mereka tahu tempat mana yang berbahaya, dan mereka biasanya membatasi diri mereka pada batas luar gunung. Terlalu banyak orang yang menghilang untuk menganggapnya sebagai kecelakaan, dan penduduk setempat yang ketakutan mengklaim bahwa ada monster yang tinggal di gunung." "Keluarga mana yang pertama kali membicarakan monster?" tanya Zuan. Iklan oleh Pub Future. Para utusan bordir terkejut. Mereka tidak menyangka bupati akan bersikap begitu profesional, itu juga sudut pandang mereka.
Rumor itu berasal dari seorang penebang kayu tua yang bermarga Zhang, yang tinggal di sisi barat kota. Ia mengaku telah bertemu monster di gunung, dan ia hanya bertahan hidup dengan bersembunyi di dalam lubang pohon, jawab pemimpin utusan bordir. Hakim setempat memang mengirim tim polisi untuk menyelidiki masalah itu. Mereka mengunjungi Zhang si penebang kayu dan menyuruhnya membawa mereka ke monster. Karena tentara elit dari ibu kota membersihkan Gunung Gong tembaga dari monster-monster kuat sesekali, para polisi seharusnya sudah cukup untuk menangani masalah ini. Namun, para polisi itu menghilang setelah memasuki gunung juga. Utusan bordir biasanya menangani kasus-kasus yang paling berat, tetapi mereka tetap merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka saat menceritakan kisah tersebut. Zuan mengangguk mengerti. Ia merasa bingung dengan kehadiran utusan bordir, karena hilangnya para penebang kayu seharusnya tidak menjamin mobilisasi mereka. Namun, masuk akal jika seluruh tim polisi juga menghilang. Apakah kau tahu di mana monster-monster itu biasanya berada? Tanyanya, menyimpulkan bahwa masalah ini juga terkait dengan hilangnya Xiaoxi. Monster itu sering datang ke daerah ini, salah satu utusan bordir menjawab sambil mengeluarkan peta dan menggambar lingkaran di atasnya. Penebang kayu Zhang adalah salah satu yang paling berani, dan dia juga mewarisi peta dari ayahnya. Sesekali, dia menjelajah jauh ke dalam gunung untuk memanen jamur segar atau herba langka untuk dijual. Dia bertemu dengan salah satu monster saat dia sedang memanen jamur. Zuan melirik peta dan menyadari bahwa area yang dibatasi tidak terlalu jauh dari Shadow Moon Lake. Dia bertanya, apakah dia menggambarkan penampakan monster itu? Mungkinkah ada setan yang tinggal di gunung ini? Para utusan bordir menggelengkan kepala dan berkata, kami tidak punya informasi apapun tentang itu. Penebang kayu Zhang seharusnya memberitahu para polisi, tetapi para polisi itu semuanya telah menghilang. Zuan mengangguk, memberi nasihat, lanjutkan dengan hati-hati dan utamakan keselamatan kalian di atas segalanya. Jika kalian menghadapi bahaya, jangan ragu untuk meminta bantuan dari rumah bordir di ibu kota. Dia tidak punya rencana untuk bekerja sama dengan utusan bordir. Dia harus segera mencari Xiaoxi, dan utusan bordir ini tidak akan bisa menyusulnya. Terima kasih, Yang Mulia. Jawab utusan bordir. Para utusan dikenal karena disiplin mereka yang ketat. Bahkan saat menghadapi bahaya, mereka berharap untuk menyerang dan memperoleh informasi yang berguna. Perintah Zuan memberi mereka pilihan untuk mundur tanpa dihukum oleh rumah bordir, dan itu sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Tentu saja, mereka berterima kasih kepadanya atas hal itu. Zuan mengangguk. Ia terbang ke udara dan menuju lebih dalam ke Gunung Kopergong. Ia melihat hutan di bawahnya tumbuh begitu rimbun sehingga kanopi di atasnya menutupi seluruh tanah. Tidak diragukan lagi sulit bagi manusia untuk menjelajah ke tempat seperti itu. Kabut putih segera muncul, dan kabut itu semakin tebal dan Zuan pun menjelajah ke dalam hutan. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan bahwa kabut putih telah menjadi sangat tebal. Dia belum pernah melihat hutan pegunungan dengan kabut setebal itu sebelumnya. Selain itu, kabut tersebut menyelimuti indera pendengarannya, memaksanya untuk menurunkan ketinggiannya agar dapat melihat situasi di bawah dengan lebih baik. Ia mendarat di atas tajuk pohon dan mengamati area tersebut. Kemudian, ia mengeluarkan lencana giok untuk berkomunikasi dengan hewan-hewan di sekitarnya. Sekarang setelah keilahian indera menjadi jauh lebih tajam, ia tidak terlalu bergantung pada lencana giok, tetapi masih ada situasi-situasi tertentu di mana lencana itu terbukti lebih berguna. Tidak perlu waktu lama baginya untuk menjalin hubungan dengan hewan-hewan kecil yang tinggal di hutan, entah itu burung kenari, babi hutan, atau kelinci. Pikiran mereka mengalir ke dalam benaknya, dan ia menyaringnya untuk mendapatkan informasi yang berguna. Ia merasa bahwa hewan-hewan itu takut akan sesuatu, meskipun mereka entah bagaimana tidak dapat memproses apa sumber ketakutannya. Ia hanya dapat merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang berwarna ungu. Matanya tiba-tiba menyipit saat ia menangkap sesuatu yang berguna. Ia segera melesat ke kejauhan, dan pohon di tempat ia berdiri bergoyang mengikuti jejaknya. Dia segera tiba di sekitar sebuah danau. Itu bukan danau Shadow Moon, tetapi salah satu danau tambang yang tak bernama. Ada sebuah tempat perkemahan terbengkalai di sebelahnya, yang menunjukkan bahwa seseorang pernah berada di sini belum lama ini. Dia berjongkok dan memeriksa bubuk kuning samar yang tersebar di sekitar perkemahan.
Itu adalah kotoran seekor naga. Di kota Bright Moon, Ji Xiaoxi telah menggunakannya untuk mencegah binatang buas mendekatinya. Dia tadi di sini. Zuan dengan hati-hati memeriksa tempat perkemahan itu, dan hatinya hancur. Ada banyak jejak kaki di sekitarnya, yang menunjukkan bahwa dia bukan satu-satunya orang di sana. Gadis itu terlalu baik dan terlalu mudah mempercayai orang lain. Manusia terkadang lebih menakutkan daripada binatang buas. Dia memeriksa tempat kejadian. Dia adalah seorang veteran di bidang ini karena pengalamannya sebagai embroidered envoy, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat dugaan. Tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini, jadi tidak mungkin Xiaoxi dilukai oleh manusia lain yang tinggal di perkemahan ini. Mereka tidak berhasil menjaga tenda, dan panci di sisi api unggun terbalik. Mereka pasti pergi, terburu-buru. Apakah mereka melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan? Zuan menemukan beberapa jejak darah berwarna gelap di cabang pohon yang terpotong di bawahnya. Seseorang telah terluka. Tidak ada mayat di tempat kejadian, jadi belum ada korban yang dikonfirmasi untuk saat ini. Bahkan binatang buas pemakan manusia setidaknya akan meninggalkan tulang, tetapi tidak ada jejak seperti itu yang dapat ditemukan di sekitarnya. Apa yang mereka sembunyikan? Apakah itu benda ungu yang sama yang ditakuti oleh hewan-hewan kecil itu? Zuan mencoba mengendalikan hewan-hewan kecil itu lagi, tetapi tidak banyak yang ada di sekitarnya, dan semuanya gelisah, membuat mereka sulit dikendalikan. Dia melihat kabut putih tebal di sekitarnya dan misterius. Dia terbang ke udara, mengeluarkan formasi cakram, dan dengan cepat mengutak-atiknya. Kemudian, ia mengeluarkan lusinan bendera formasi dan menyebarkannya di sekitarnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Segera, ia menyelesaikan membangun formasi konvergensi angin. Udara di hutan mulai mengalir, kabut putih menipis. Zuan melepaskan indera keilahiannya sekali lagi. Itu masih terhalang oleh kabut, tetapi ia mampu menyebarkannya ke area yang lebih luas sekarang. Kebangkrutannya baru-baru ini bukan hanya karena ia menghambur-hamburkan uang untuk penyempurnaan pil, tetapi juga cakram formasi dan bendera formasi. 7 keterampilan berlatih dalam Sutra Baopu sangat menghabiskan banyak uang. Saya bertanya-tanya bagaimana penguasa abadi Baopu mengumpulkan begitu banyak uang. Dia menyisir sekelilingnya dengan indera ilahi, seolah-olah dia menggunakan radar yang kuat. Itu adalah metode yang bodoh, tetapi berhasil karena kultivasinya yang kuat. Grandmaster lainnya akan diserbu oleh kabut putih. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit sensasi datang dari Laut Timur. Seseorang sedang bertarung di sana. Dia segera terbang dan segera tiba di tempat kejadian. Betapa senangnya dia melihat seorang wanita cantik berdiri di bawah pohon. Dia mengenakan gaun hijau yang dapat menenangkan siapapun, dan kantong obat yang indah di pinggangnya semakin menambah kelucuannya. Itu Ji Xiaoxi. Dia sama seperti yang dipikirkan Zuan. Dia memiliki penampilan yang menggemaskan, dan pipinya yang tembam membangkitkan keinginan untuk mengekspresikannya. Dia dikelilingi oleh sekelompok pemuda dan pemudi yang terluka, yang tampaknya melindunginya. Mereka semua menatap musuh dengan mata ketakutan. Itu adalah penampakan hantu yang diselimuti api ungu, yang tertawa dingin sambil melayang di sekitar mereka. Dari waktu ke waktu, ia mencoba menembus garis pertahanan mereka. Kelompok itu mencoba untuk melawan, tetapi serangan mereka tidak berhasil pada penampakan hantu itu. Api ungu hanya berkedip-kedip, tidak menunjukkan tanda-tanda cedera sama sekali. Serangan kita tidak mempan padanya. Teriak mereka putus asa. Satu-satunya yang menghentikan hantu api ungu itu adalah penghalang cahaya keemasan yang dijaga oleh pria parubaya yang berdiri di garis depan. Namun, penghalang itu meredup begitu cepat sehingga tidak akan bertahan lebih dari beberapa detik. Zuan menyipitkan matanya, berpikir, riak Qi yang kurasakan sebelumnya berasal dari pria parubaya yang melepaskan penghalang itu. Mungkin itu kartu trufnya. Namun, hantu api ungu terlalu kuat. Kalau terus begini, mereka tidak akan bertahan lama. Mungkinkah hantu api ungu ini adalah entitas yang ditakuti hewan-hewan kecil? Aku tidak bisa bertahan lagi. Kau harus lari, Nona Ji. Aku akan menghentikan monster ini. Larilah ke arah yang berbeda, sehingga monster itu tidak bisa menangkap kita semua dalam satu gerakan. Teriak pria parubaya itu. Aku masih punya obat pemulihan di sini. Minumlah. Teriak Ji Xiaoxi, menolak untuk lari. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan beberapa
pil dan menyerahkannya. Iklan oleh Pub Future. Aku tidak akan sampai tepat waktu, gumam lelaki paruh baya itu saat cahaya keemasan itu akhirnya pecah, keputusasaan terpancar di matanya. Ia memuntahkan darah sebelum jatuh ke tanah. Dia mengerahkan sisa-sisa kekuatannya dan menerjang maju untuk menghentikan hantu api ungu itu, tetapi gerakannya terlalu cepat dan langsung menghindar darinya untuk menyerang yang lain. Mereka dipenuhi keputusasaan. Serangan mereka tidak efektif terhadap hantu api ungu itu, dan tidak ada waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Satu-satunya nasib yang menanti mereka adalah dibantai. Tepat saat itu, gelombang cahaya putih turun dari langit. Api hantu api ungu itu dengan cepat padam, dan membeku menjadi patung es. Kelompok itu mengusap mata mereka. Monster kuat yang menjerumuskan kita ke dalam keputusasaan telah pergi begitu saja. Apa yang terjadi? Xiaoxi, kau baik-baik saja. Sebuah suara memanggil. Saat itulah orang banyak menyadari ada orang lain berdiri di antara mereka. Karena terkejut, mereka segera mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Mereka hanya menghela napas lega saat melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang ramah. Mata Ji Xiaoxi membelalak karena terkejut sekaligus senang melihat pria itu. Dia berteriak, "Kakak Zhu." Zuan menepuk kepalanya dan berkata, "Aku terlambat. Kamu pasti ketakutan." Yang lain terkejut. Mereka tahu Ji Xiaoxi dipenuhi racun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada seorang bajingan yang ingin memanfaatkannya, tetapi begitu tangannya menyentuh tubuhnya, dia berteriak histeris. Namun, pria ini berani menyentuhnya langsung dengan tangan kosongnya. Yang mengejutkan mereka, tidak terjadi apa-apa. Ji Xiaoxi juga tidak berusaha menghentikannya, sebaliknya, dia tampak nyaman dengan itu. Beberapa pria yang hadir merasa hati mereka hancur. Sulit untuk tidak jatuh cinta pada Ji Xiaoxi ketika dia begitu menawan, baik, dan lembut. Ji Xiaoxi tiba-tiba teringat pada pria paruh baya itu. Dia segera mengangkat roknya dan bergegas ke sisinya. Dia mengeluarkan beberapa pil dan dengan cemas mendesaknya, "Kakak Sun, makanlah ini." Pria paruh baya itu mengeluarkan darah dari mata dan hidungnya, dan napasnya mulai melemah. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Ji, jangan buang-buang obatmu untukku. Aku sudah kehabisan napas setelah menggunakan jurus pamungkasku." Ji Xiaoxi segera memeriksa kondisinya. Beberapa saat kemudian, dia berkata sambil menangis, "Kakak Sun, kamu tidak akan berakhir dalam kondisi seperti ini jika bukan karena menyelamatkanku." Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, "Aku, Sun Hai, pasti sudah lama mati jika kau tidak menyelamatkanku saat itu. Menurutku, semua ini sepadan. Aku bisa hidup lebih lama dan bahkan melunasi utangku padamu." Sikapnya yang hangat membuat Ji Xiaoxi semakin sedih. Para pemuda dan pemudi lainnya juga merasa sedih. Mereka telah berjuang bersama begitu lama sehingga ikatan telah terjalin di antara mereka. Saat itu, Zuan berkata, "Tenanglah. Kamu tidak akan mati." Dia berjalan mendekati pria parubaya itu untuk merasakan denyut nadinya. "Kakak Zhu," Ji Xiaoxi bergumam, bingung. Dengan kemampuannya, dia tahu bahwa Sun Hai terluka parah dan tidak bisa diselamatkan. Zuan tidak menjawab. Ia meletakkan tangannya di punggung Sun Hai dan mengalirkan gelombang ki murni ke dalam tubuh pria itu. Kulit Sun Hai yang sebelumnya pucat dengan cepat kembali berseri-seri. Matanya membelalak kaget, karena ia bisa merasakan vitalitas kembali ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Zuan menarik kembali telapak tangannya. Ia menoleh ke Ji Xiaoxi dan berkata, "Kondisinya sudah stabil. Sisanya terserah padamu." Ji Xiaoxi memeriksa denyut nadi Sun Hai, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia berteriak, "Kakak Sun, ada harapan untukmu." Iklan oleh Pub Future. Dia mengeluarkan beberapa pil dan menyuapinya kepada Sun Hai. Setelah itu, dia mengeluarkan jarum perak untuk mengarahkan energi pengobatan melalui akupuntur. Tak lama kemudian, wajah Sun Hai memerah, dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Yang lain berseru kaget, "Kakak Sun." Ji Xiaoxi menyeka keringatnya dan menjelaskan dengan senyum manis, "Jangan khawatir, dia hanya memuntahkan darah beku di tubuhnya. Dia seharusnya bisa pulih dengan istirahat." Sun Hai mengepalkan tangannya dan berkata, "Nona Ji, aku tidak pernah menyangka kau akan menyelamatkan hidupku sekali lagi." Ji Xiaoxi mengerutkan bibirnya, lalu menjawab, "Bukan aku yang menyelamatkanmu kali ini. Kakak Zulah yang menyelamatkanmu." Sun Hai menepuk dahinya dan berkata,
lihatlah betapa pelupanya aku. Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku terkesan dengan kemampuanmu. Dia terkejut dengan Qi Zuan yang luar biasa yang terasa seluas lautan. Sebagai perbandingan, Qi miliknya tidak lebih dari setetes air. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang semuda Zuan dapat mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Tepat pada saat itu, salah seorang wanita muda bertanya, "Mungkinkah Anda, Tuan Pembebasan?" Zuan tercengang. Kebanyakan orang di ibu kota akan memanggilku dengan sebutan Bupati. Satu-satunya orang yang akan memanggilku dengan sebutan persembahan anggur adalah. Dia melihat pakaian mereka dan bertanya, "Kalian murid akademi?" "Benar-benar Sir Libationer," seru para siswa, merasa gembira seperti penggemar yang bertemu idola mereka. Mereka segera menjelaskan situasinya, dengan berkata, "Kami menerima misi dari akademi untuk membasmi monster di sini. Sementara Istana Kekaisaran mengirim prajurit untuk membasmi binatang buas kuat yang tinggal di gunung setiap tahun, mereka pasti akan kehilangan beberapa. Jadi, akademi sesekali mengirim siswa untuk membasmi binatang buas di gunung juga. Binatang buas yang tersisa di gunung cenderung tidak terlalu kuat, yang membuat mereka bagus untuk melatih siswa. Siapa yang mengira mereka akan bertemu monster seperti ini?" Ji Xiaoxi berkedip karena terkejut. Dia tahu para pemuda dan pemudi ini adalah orang-orang yang sombong, jadi tidak mungkin mereka berbohong tentang hal seperti itu. Kakak Zhu memang luar biasa. Dia benar-benar menjadi pembawa persembahan. Benar, bukankah ayahku akan memberi penghormatan kepada pembawa persembahan yang baru? Aku ingin tahu bagaimana reaksinya saat bertemu dengan kakak Zhu. "Ah, jadi itu Tuan Pembebasan," kata Sun Hai sambil mengangguk tanda mengerti. Tidak ada internet di dunia ini, jadi berita tidak menyebar dengan cepat. Selain negara-negara besar, yang selalu memantau kejadian-kejadian terkini, sebagian besar warga sipil tidak menyadari kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bab ini diperbarui oleh nif.el.bin.co_m. Zuan mengangguk tanda mengerti sebelum mengalihkan perhatiannya ke patung es. Yang lain pun melakukan hal yang sama. "Monster apa ini? Kurasa monster ini tidak tercatat di ensiklopedia monster milik akademi. Apa kau pernah melihatnya sebelumnya?" "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tak satu pun serangan kami berhasil." "Mungkinkah itu iblis?" Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu karena dia kebal terhadap serangan fisik. Dia bukan iblis. Dia telah menjadi Bupati Viens selama beberapa waktu, tetapi dia belum pernah bertemu makhluk seperti itu sebelumnya. Khususnya, nyala api ungunya terasa membingungkan, seolah-olah itu adalah anomali dunia." Tepat saat itu, patung es itu retak. Cahaya ungu melesat keluar dan menyerang Zuan. Itu adalah hantu api ungu. Yang lain tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka hanya bisa berteriak karena naluri belaka. Namun, cahaya ungu itu segera meredup. Sebuah tangan memegang erat leher hantu api ungu itu, tidak mengendur meskipun tubuhnya meronta-ronta. Namun, Zuan terkejut dan berkata, apakah bisa dihidupkan kembali?" Dia yakin bahwa hantu api ungu itu telah mati, tetapi tiba-tiba hidup kembali. Apa sebenarnya monster ini? Bab 1960, Mayat yang Hilang. "Bicaralah, apa latar belakangmu?" Zuan berteriak. Makhluk hidup ini biasanya memiliki kesadaran. Namun, hantu itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengeluarkan keringat dingin yang membuat orang lain mengerutkan kening karena tidak nyaman. "Anda telah berhasil menipu Purple Flame Ghost untuk +404+404+404. Zuan terkejut dengan pemberitahuan dari Rage System. Jadi, monster ini dikenal sebagai Purple Flame Ghost. Rage System terkadang benar-benar menakjubkan. Namun, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Rasa saya tidak ada catatan tentangnya. Saya harus meminta rumah bordir untuk memeriksanya saat saya kembali." Tepat pada saat itu, hantu api ungu melepaskan semburan cahaya ungu ke arah dahi Zuan. Yang lainnya terkejut. Cahaya itu begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat apa itu. Bahkan seorang petualang yang kuat pun bisa menyerah terhadap serangan dari jarak sedekat itu. Zuan mengangkat tangan. Gerakannya tampak sangat lambat bagi orang lain, mengingatkan pada manusia biasa. Gerakannya seharusnya tidak cukup cepat untuk menghentikan cahaya ungu tepat waktu. Namun, hal itu terjadi.
Zuan mengamati benda yang ditangkapnya lebih saksama. Benda itu adalah benda kristal berbentuk belah ketupat. Benda itu memiliki sayap yang tajam, tetapi sangat keras. Benda itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada anak panah meskipun ditembakkan dari jarak yang sangat dekat. Kristal itu memancarkan aura ungu pekat, dan Zuan segera menyadari bahwa benda itu adalah inti dari hantu api ungu. Hantu api ungu berkedip-kedip hebat saat melihat pemandangan itu. Rongga mata yang kosong memantulkan rasa takut, sementara api ungunya tampak melemah. Jadi, itulah alasan kembalinya kebangkitanmu. Zuan yang menyeramkan. Dia melepaskan kekuatan yang sebanding dengan berat gunung, dan Purple Flame Ghost hancur dengan suara memekik. Hanya kristal api ungu yang bersinar samar yang tersisa. Zuan mengernyitkan dahinya. Tampaknya itu bukan makhluk hidup. Itu juga bukan hantu sungguhan, aku sudah sering melihat hantu di ruang bawah tanah rahasia. Itu adalah entitas di luar pemahamanku. Aku bahkan tidak tahu apakah itu makhluk hidup atau bukan. Salam bagi sang pemberi persembahan. Monster itu mengerikan. Untungnya pembawa pesan perdamaian datang tepat waktu, kalau tidak, kita akan mati. Para siswa akademis mengobrol satu sama lain. Zuan menyimpan kristal api ungu itu. Dia bermaksud bertanya kepada orang-orang di akademis apakah mereka tahu tentang benda itu. Dia kemudian mengobrol dengan para siswa dan mengetahui bahwa pria kedua adalah Lu Bei dan Chang Tian, sedangkan wanita kedua adalah Yao Fang dan Mei Rou. Mereka adalah siswa berbakat yang memiliki harapan untuk memasuki pegunungan belakang. Ujian ini adalah salah satu ujian mereka. Mereka tidak menyangka akan menemui masalah, siswa lain yang datang bersama mereka telah dibunuh oleh monster api ungu. Beruntungnya kita bisa bertemu dengan Nona Xiaoxi. Kita tidak akan bisa bertahan selama ini tanpa pilnya, kata Yao Fang penuh rasa terima kasih. Pilnya jauh lebih baik daripada yang diberikan oleh akademisi. Bagaimana dia bisa tahu ayah Xiaoxi adalah murid kedua di gunung belakang? Wajah Ji Xiaoxi memerah. Dia berkata, aku pasti sudah mati jika bukan karena melindungimu. Entah kenapa, monster itu sama sekali tidak takut dengan racunku. Jantungnya berdebar ketakutan ketika memikirkan hal itu. Budidayanya biasa saja, tetapi ia masih sering pergi jauh ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman herbal berkat racunnya. Baik manusia, iblis, atau binatang buas, tidak ada yang kebal terhadap racunnya sebelumnya. Iklan oleh Pub Future. Monster itu istimewa, kata Zuan, dia punya firasat buruk tentang ini. Ia menoleh ke arah siswa dan bertanya, di mana mayat rekan-rekan kalian? Kami akan membawa mereka pulang. Sebagai seorang pembayar pajak, ia dapat dikatakan seperti orang tua bagi siswa. Saya harus mengurus mereka. Terima kasih, pembawa persembahan. Menyenangkan bagi siswa dengan gembira. Kedua siswa laki-laki itu segera membuat tandu sederhana untuk membawa Sun Hai, dan kelompok itu berjalan melalui hutan. Meskipun mereka diguncang oleh monster api ungu, mereka merasa benar-benar aman sekarang karena pembawa pertunjukan itu ada di sini. Insiden terkini yang melibatkan klan Meng telah menjadi topik terpanas di akademis. Semua orang berspekulasi tentang seberapa kuat sang pembawa anugerah itu. Beberapa menduga dia telah melampaui kaisar sebelumnya, meskipun diduga itu disambut dengan kemarahan. Meski begitu, sebagian besar sepakat bahwa dia setidaknya adalah seorang abadi di bumi. Apa yang perlu diingat ketika mereka memiliki seorang abadi di bumi bersama mereka? Sepanjang perjalanan, Zuan teringat sesuatu dan berkata, saya melewati sebuah tempat perkemahan dalam perjalanan ke sini. Apakah siswa menemui masalah di sana? Ia melanjutkan dengan menjelaskan perkiraan lokasi tempat tinggal tersebut. Ya, disitulah tempatnya. Seru untuk siswa. Hati Zuan hancur. Dia berkata, aku tidak melihat mayat apapun saat aku lewat di sana tadi. Para siswa terkejut. Mereka menjawab, itu tidak mungkin. Monster itu membunuh rekan-rekan kita di sana. Jika bukan karena peringatan mendesak yang mereka kirimkan kepada kita sebelum kematian mereka, kita tidak akan pernah bisa lolos dari sini. Mata mereka memerah ketika mengingat situasi saat itu. Ekspresi Zuan menjadi gelap saat dia berkata, mari kita lihat lagi. Rombongan itu segera tiba di tempat perkemahan. Mei Rou menunjuk ke tenda robot dan bertanya, Wang Zhao ada di sana tadi. Kemana dia pergi? Helu juga berbohong di sini. Chang Tian menambahkan sambil menunjuk suatu tempat dengan ekspresi bingung.
Wajah Yao Fang memerah. Dia bertanya-tanya, mungkinkah monster itu telah memakan mereka? Para siswa menggigil memikirkan hal yang brutal itu. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Akan ada tanda-tanda tubuh mereka atau potongan pakaian mereka yang tergeletak di sekitar jika monster itu memakan mereka, tetapi aku tidak melihat hal seperti itu di sekitar sini. Lalu, di mana mereka? Tanya Ji Xiaoxi, berkedip saat dia mendekatkan tubuhnya ke Zuan. Situasinya membuatnya merinding, dan hanya kehangatan Zuan yang bisa menenangkannya. Temukan bab baru di novel.com. Aku akan membawamu keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Istana Kekaisaran akan mengirim beberapa prajurit untuk menyelidiki situasi ini, kata Zuan. Prioritasnya adalah memastikan keselamatan mereka terlebih dahulu sebelum menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dia bisa melihat bahwa situasi di sini sangat serius. Para siswa gembira mendengar bahwa mereka bisa pergi. Mereka tidak ingin tinggal di tempat terkutuk sedetik pun. Hanya Lu Bei yang ragu sejenak, lalu bertanya, haruskah kita mencari lebih jauh di sekitar sini? Saudari Wang dan Saudara He datang ke sini bersama kita, dan memperingatkan mereka untuk menyelamatkan kita. Aku akan merasa tidak enak jika membiarkan tubuh mereka tergeletak di hutan belantara. Yao Fang dan yang lainnya merasa malu mendengar kata-kata itu. Jangan repot-repot, aku sudah mencari tahu hal ini dengan indera ketuhananku. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku ragu kamu akan mampu melakukannya. Yang terpenting saat ini adalah mengirimmu kembali dengan selamat dan memberitahu orang lain tentang situasi di sini. Kau harus menyerahkan sisanya kepada yang lain, kata Zuan. Aku harus membicarakan masalah ini dengan Yan Xiangmu dan yang lainnya. Aku juga harus memeriksa apakah ada tetua di Istana Kekaisaran yang mengetahui latar belakang monster api ungu ini. Lu Bei tidak bisa berkata apa-apa ketika Zuan sudah mengatakannya. Iklan oleh Pub Future. Saat rombongan itu menuruni gunung, kabut di hutan mulai menebal. Kali ini, kabut tersebut berwarna ungu. Kakak Zhu, hari sudah mulai gelap, kata Ji Xiaoxi ketakutan. Zuan mengangguk. Dia bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu bertemu ayahmu? Ayahku ada di sini, tanya Ji Xiaoxi heran. Tentu saja, ayahmu pasti khawatir, mengingat kau yang lama tidak kembali. Bibi kecilmu mengatakan kepadaku bahwa dia datang ke Gunung Koper Gong untuk mencarimu, jawab Zuan. Aku belum melihatnya. Ini tidak baik. Berbahaya di gunung ini. Ayahku, Ji Xiaoxi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ini semua salahku. Ini tidak akan terjadi jika aku tidak memaksa datang ke sini untuk memetik tanaman obat. Jangan khawatir, ayahmu lebih kuat dari yang kau kira. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, kata Zuan. Namun, kata-kata Ji Xiaoxi menggelitik rasa ingin tahunya dan dia berkata, kamu bukan tipe orang yang agresif dalam hal apapun. Ramuan apa yang kamu cari di sini? Meskipun ada banyak tanaman herbal yang tumbuh di Gunung Koper Gong, tempat itu dekat dengan ibu kota, dan orang-orang sering mengunjunginya. Mungkin tidak ada sesuatu yang terlalu berharga di sini. Zuan tidak dapat membayangkan ada tanaman herbal di sini yang dapat menarik perhatian Ji Xiaoxi. Ji Xiaoxi berbisik dengan wajah memerah, aku di sini untuk memanen rumput kepala yang. Rumput kepala yang, Zuan mengulanginya dengan terkejut. Itu adalah ramuan untuk memperkuat fondasi seorang pria. Kenapa kamu tertarik padanya? Oh, Kakak Zhu, apakah kamu pernah mendengarnya? Ji Xiaoxi bertanya, bersemangat melihat betapa luasnya pengetahuan Zuan tentang tanaman obat. Ini bukan tempat yang tepat bagi Zuan untuk bercerita tentang Sutra Baopu, meskipun ia segera menghubungkan titik-titiknya dan berkata, bajingan tua Ji Dengtu itu keterlaluan. Apakah dia menyuruhmu meminum obatnya karena dia bertindak berlebihan? Ji Xiaoxi segera mengucapkan kata-kata penyesalan, sambil berkata, itu tidak ada hubungannya dengan ayah. Itu milikmu, Kakak Zhu. Zuan terdiam. Apa hubungannya denganku? Ji Xiaoxi menundukkan kepalanya dan bergumam, ayahku berkata bahwa kamu penuh nafsu dan memiliki banyak wanita dengan fisiologis penggoda di sisimu. Aku bilang padaku bahwa orang-orang itu cenderung menguras esensi pria, jadi tubuhmu pasti sudah terkuras sekarang. Ayahku adalah seorang dokter yang hebat, jadi dia pasti punya alasan untuk berkata seperti itu. Jadi, murid-murid lain menatap Zuan dengan ekspresi aneh sambil berusaha menahan tawa.
Siapa yang mengira ada sisi seperti itu pada seorang penikmat minuman keras? Zuan berteriak dengan marah, ayahmu meningkatkan reputasiku. Tubuhku baik-baik saja. Aku sama sekali tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Bajinganmu itu mencemarkan nama baikku di depan Xiaoxi karena takut aku akan menipunya. Bajingan itu, tidak kusangka aku menulis begitu banyak konten menarik karenanya. Ji Xiaoxi menenangkannya dengan serius dan berkata, aku tahu ini mungkin memalukan, Kak Zhu. Kebanyakan pasien dengan gejala serupa juga enggan mengakuinya. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Kamu masih muda. Jika aku membantumu mengondisikan tubuhmu, tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk pulih sepenuhnya. Zuan terdiam. Jelas Ji Xiaoxi telah tenggelam dalam perannya sebagai dokter. Ji Dengtu, dasar bajingan. Bagaimana aku menjelaskannya pada Xiaoxi? Tepat saat itu, dia bergeser mendekati arah barat laut. Ada apa, pembawa acara? Tanya yang lain. Setelah apa yang telah mereka lalui, kelompok itu waspada terhadap lingkungan sekitar. Setelah menyadari gerakannya, mereka mengencangkan pegangan pada senjata mereka. Saya merasakan ada gangguan di sana. Ada yang berkelahi di sana, kata Zuan. Mungkinkah ayahku? Ji Xiaoxi bertanya sambil mengencangkan genggamannya di lengan Zuan. Zuan berpikir itu mungkin saja. Ji Dengtu mungkin telah mencoreng reputasiku, tetapi aku tidak bisa menutup matanya karena Xiaoxi. Hanya saja pertempurannya agak jauh, jadi kami tidak akan berhasil tepat waktu jika kami pergi sebagai satu kelompok. Oleh karena itu, ia mengeluarkan cakram formasi dan menancapkan beberapa bendera formasi di 8 arah. Tak lama kemudian, penghalang menembus pandangan pengumuman kelompok itu. Dia menyerahkan formasi kompas kepada Ji Xiaoxi dan berkata, tunggu di sini. Kalian akan aman selama kalian tidak keluar dari formasi. Saya akan memeriksanya terlebih dahulu. Formasi penyegelan emas 8 gerbang cukup tangguh. Formasi itu akan memberikan waktu yang cukup untuk bergegas kembali bahkan jika monster yang lebih kuat dari sebelumnya menyerangnya. Meski begitu, Zuan memberikan jimat kuning kepada Ji Xiaoxi dan berbisik di telinganya. Dia memerintahkan siswa lain untuk bekerja sama dengan Ji Xiaoxi sebelum bergegas menuju Laut Barat.